Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa dan hari ini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 di sektor properti. Dan menurut saya dari beberapa artikel yang saya baca seperti ekonomi.bisnis.com, terus juga ada republika.co.id dan juga liputan6.com, saya melihat bahwa dampak COVID-19 di bidang atau di sektor properti ini lumayan berpengaruh gitu loh, karena seperti yang kita lihat ini, kita lebih dianjurkan untuk stay at home atau hashtag di rumah aja, dan juga kayak adanya pemberlakuan social distancing, otomatis orang lebih memilih kan untuk kalau jika tidak terlalu perlu, kita lebih memilih untuk tinggal di rumah gitu. Dan otomatis kayak pusat perbelanjaan itu kan sepi. Nah itu juga bisa merugikan gitu loh, karena yang saya baca dari data di bisnis.com ini, jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan itu menurun sangat drastis. Bahkan ada yang cuma tinggal 20% sampai 30% saja. Berarti turun sampai 70% hingga 80%. Nah, menurut dari angka yang tadi dibilang turun 70% sampai 80%, itu adalah persenan yang besar ya menurut saya, karena dengan mereka kan kayak mall itu adalah tempat yang tertutup, otomatis itu adalah salah satu potensi COVID-19 ini menyebar gitu loh. Tapi oleh sebab itu ada beberapa mall yang memutuskan untuk tutup untuk sementara waktu, tapi ada beberapa mall juga yang tidak tutup gitu. Nah, mall-mall yang tutup itu seperti Plaza Indonesia, FX Sudirman, Senayan City, Summarecon Mall Kelapa Gading, Lipo Mall Puri, Senayan City, dan mall-mall lainnya gitu. Itu memutuskan untuk tutup. Dan kalau saya lihat sekarang, kalau kita lihat ini lebih jelas lagi pasti di Jakarta, karena Jakarta itu adalah kota sibuk ya, dan kayak setiap harinya macet. Dan tiba-tiba kadang kalau misalnya kita lihat jalanannya itu sekarang itu lebih mending gitu loh, kayak nggak semacet dulu gitu. Bahkan saat saya pas itu pergi ke Jakarta itu lebih, bahkan nggak terkena macet gitu, lebih sepi. Dan otomatis kalau kayak yang kita lihat itu, aktivitas di Jakarta itu pasti berkurang, otomatis ekonominya di sana melemah, karena kan orang lebih memilih di rumah, dan sedangkan Jakarta juga sudah masuk zona merah ya. Dan dari yang saya lihat di liputan6.com itu kayak dibilang bahwa para bisnis atau para pembisnis itu harus lebih kreatif ya, atau para pengusaha itu diminta untuk lebih kreatif demi tingkatkan bisnis gitu. Dan kalau saya sih setuju, tapi menurut saya kalau menurut saya dengan lebih kreatif itu bisa seperti kita membuka toko-toko itu secara online gitu loh. Jadi kayak pembelanjaan online, jadi tinggal dikirim ke rumah, dan otomatis kita harus walaupun itu online, tapi kan kita harus lebih berhati-hati gitu loh, karena kan kita nggak tahu potensi, kayak kan COVID-19 itu atau virus itu bisa menempel di barang, otomatis untuk lebih meyakinkan pembeli, menurut saya sih harus lebih detail diberitahu gitu loh, dibungkus oleh siapa, terus juga pengirimannya oleh siapa, dan suhu badannya berapa gitu. Seperti yang saya lihat bisnis Taichan yang dimiliki oleh Rachel V-nya itu mereka dikasih kertas gitu, itu diberitahu oleh siapa yang membuat, siapa yang meriksa, siapa yang nganterin, dan suhu badan juga tertera. Jadi pelanggan juga lebih kayak lebih nggak takut gitu loh untuk beli juga gitu, karena udah detail. Dan juga dengan pembelian online ini menurut saya kita kan juga bisa membantu kayak seperti JNE atau segala macemnya, atau Gosen juga kita bisa bantu, jadi kita bisa bekerja sama gitu loh.
Dan itu aja sih menurut saya. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.